Video kali ini akan membahas mengenai limit trigonometri bagian kedua. Akan dibahas terlebih dahulu mengenai materi yang sudah dipelajari pada video bagian 1. Misalkan kita punya suatu fungsi, fungsinya adalah sin x per x. Kemudian kita ingin menentukan berapakah nilai fungsi ketika x-nya sama dengan 0. Maka ini bisa kita peroleh dengan cara substitusi f0 sama dengan sin 0 per 0. Yang ternyata hasilnya adalah 0 per 0. Nah, yang kita ketahui bahwa 0 per 0 itu bukanlah suatu bilangan. 0 per 0 biasanya disebut sebagai bentuk tak tentu. Nah, kenapa ya 0 per 0 disebut sebagai bentuk tak tentu? Sekarang kita coba amati. 0 per 0, apakah sama dengan 1? Bisa kita cek 0 kali 1 sama dengan 0. Apakah betul? Iya. Nah, sekarang kita lihat 0 per 0 apakah sama dengan 2? Dengan cara yang sama kita cek 0 kali 2 sama dengan 0. Nah, apakah betul? Betul juga. Nah, sekarang kita coba dengan bilangan yang lebih ekstrim lagi. 0 per 0 apakah sama dengan akar 3? Kita cek. 0 kali akar 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa bentuk 0 per 0 itu memiliki variasi bentuk. Sehingga secara formal, 0 per 0 disebut juga sebagai bentuk tak tentu. Jadi untuk x sama dengan 0, nilai fungsinya itu adalah bentuk tak tentu. Bagaimana dengan nilai fungsi ketika x-nya mendekati 0? Nah, untuk x mendekati 0, berarti kita berbicara limit. Maka kita tulis limit x mendekati 0 dari sin x per x. Sudah kita bahas pada video sebelumnya, jawabannya adalah 1. Dari mana 1? Dari grafik. Ketika kita mengamati x-nya mendekati 0 dari sebelah kiri, nilai fungsinya adalah 1. Ketika kita lihat x-nya mendekati 0 dari sebelah kanan, nilai fungsinya juga menuju 1. Sehingga bisa kita tulis limit x mendekati 0 dari sin x per x sama dengan 1. Berarti untuk nilai fungsi yang menghasilkan bentuk tak tentu, apakah nilai limitnya harus selalu dicari dengan mengamati grafik? Tentu tidak. Kita bisa menggunakan rumus-rumus yang sudah kita pelajari pada video bagian ke-1. Apa saja? Ada 4 rumus yang sudah kita pelajari pada video bagian ke-1, yaitu yang pertama adalah limit x mendekati 0 dari sin x per x, jawabannya 1. Kemudian yang kedua, limit x mendekati 0 dari x per sin x, juga jawabannya adalah 1. Yang ketiga, limit x mendekati 0 dari tan x per x, juga jawabannya 1. Kemudian yang terakhir, kebalikannya, yaitu limit x mendekati 0 dari x per tan x sama dengan 1. Nah, keempat rumus ini nantinya yang akan banyak kita gunakan untuk menyelesaikan limit trigonometri bentuk tak tentu. Kita ambil salah satu rumus yang tadi, misalkan rumus yang kedua, di mana rumus yang kedua itu adalah limit x mendekati 0 dari x per sin x, jawabannya sama dengan 1. Nah, biasanya variasi soal yang paling sederhana itu hanya mengganti variabel x dengan variabel yang lain. Contohnya, limit a mendekati 0 dari a per sin A. Nah, sekarang kita lihat. Ini x mendekati 0,
yang ini X, yang bawah sin X. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Ini A mendekati 0, yang atas A, yang bawah sin A. Ternyata bentuknya sama, hanya berbeda variabel. Ini juga jawabannya sama dengan 1. Sehingga kalau ada soal seperti ini, kita buat dengan variabel yang berbeda. Misalkan limit Y mendekati 0, dari Y per sin Y, maka dengan mudah jawabannya juga sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana kalau soalnya seperti ini? Limit X mendekati 0, tidak lagi X, misalkan 5X. 5X per sin 5X. Nah, langkah pertama kita coba substitusi dulu. Berarti 5 kali 0 dibagi sin 5 kali 0. Jawabannya ternyata 0 per 0. Nah, artinya limit ini merupakan limit bentuk tak tentu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Bisa menggunakan pemisalan. Nah, kita misalkan 5X-nya menjadi Y. 5X sama dengan Y. Nah, kita punya X mendekati 0. Sedangkan Y itu adalah 5 kali X. Maka apa yang terjadi dengan Y? Maka Y-nya akan mendekati 0 juga. Sehingga soal yang kita punya 5X mendekati 0, limit X mendekati 0 dari 5X per sin 5X berubah menjadi limit 5X-nya tadi adalah Y, berarti lim Y per sin Y. X mendekati 0 berubah menjadi Y mendekati 0. Maka jawabannya dengan mudah sama dengan 1. Misalkan timbul kecurigaan nih. Apakah limit X mendekati 0 dari 6X per sin 6X juga akan sama dengan 1? Misalnya. Atau kita juga curiga, apakah limit X mendekati 0 dari 10X per sin 10X sama dengan 1 juga? Nah, kalau kita bisa membuktikannya dengan membuat lebih umum. Misalkan, limit X mendekati 0, bilangan di depan X-nya kita ganti dengan variabel, di mana variabel itu merupakan pengganti nilai. Jadi dia bisa diganti dengan nilai apapun. Misalkan variabelnya adalah A. AX per sin AX. Nah, untuk membuktikannya apakah sama dengan 1, bisa kita buktikan dengan langkah yang sama seperti tadi, yaitu dengan menggunakan pemisalan. Misal, Y sama dengan AX. X mendekati 0, maka Y-nya juga akan mendekati 0 karena Y itu adalah A dikali X. Sehingga kita bisa menulis limit X mendekati 0 dari AX per sin AX sama dengan limit X mendekati 0-nya sudah bisa kita ganti menjadi Y mendekati 0, AX-nya kita ganti jadi Y, dan sin AX menjadi sin Y. Sehingga jawabannya sama dengan 1. Nah, setelah ini baru kalian mendapatkan rumus terbaru yang diturunkan dari rumus yang kedua, yaitu limit X mendekati 0 dari AX per sin AX sama dengan 1. Nah, kita buat itu sebagai rumus yang kelima. Kita tulis di sini, limit X mendekati 0 dari AX per sin AX sama dengan 1. Karena ini sebuah rumus, sehingga untuk soal berikutnya, dengan soal yang serupa, misalkan
limit X mendekati 0 dari 7X per sin 7X. Dengan mudah langsung kita bisa menjawab tanpa lagi menggunakan pemisalan. Jawabannya adalah 1. Contoh lain, limit X mendekati 0 dari setengah X per sin setengah X. Jawabannya juga mudah, sama dengan 1. Nah, kalian bisa menggunakan langkah yang sama untuk membuktikan sehingga diperoleh rumus yang ke-6. Apa itu rumus yang ke-6? Kebalikan dari rumus yang ke-5. Jadi rumus yang ke-6 itu adalah limit X mendekati 0 dari sin AX dibagi AX, juga jawabannya akan sama dengan 1. Silahkan buktikan sendiri. Kita beranjak ke soal berikutnya. Limit X mendekati 0 dari 2X per sin 3X. Nah, langkah pertama selalu kita coba substitusi dulu. Siapa tahu soalnya itu bukan merupakan limit bentuk tak tentu. 2 kali 0 dibagi dengan sin 3 kali 0. Maka diperoleh hasilnya 0 per 0. Yang ternyata soal ini merupakan limit bentuk tak tentu. Nah, kalau begitu bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk menyelesaikannya, kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Limit X mendekati 0 dari 2X per sin 3X kita kalikan dengan 3X per 3X. Nanti kalian bisa melihat mengapa dia dikalikan dengan 3X per 3X. Limit X mendekati 0, kita rubah sedikit posisinya menjadi 2X per 3X. Berarti sisanya tinggal 3X yang ada di pembilang dibagi dengan sin 3X yang ada di penyebut. Kita uraikan dengan menggunakan sifat limit. Limit X mendekati 0, 2X per 3X dikali limit X mendekati 0 dari 3X per sin 3X. Yang ini jawabannya berapa? 2 per 3. Sedangkan yang ini bisa kita menggunakan rumus yang kelima tadi. Jawabannya adalah 1. Jadi jawabannya 2 per 3. Nah, misalkan kalian mengamati kembali nih soalnya. Kalian mengamati juga jawabannya. Timbullah dugaan. Misalkan ada soal seperti ini. Limit X mendekati 0 dari 4X per sin 5X. Kalian menduga jawabannya akan menjadi 4 per 5. Nah, apakah betul? Untuk membuktikannya, kita bisa membuatnya menjadi lebih umum, seperti yang kita lakukan untuk membuktikan rumus yang kelima. Jadi kita buat di sini, limit X mendekati 0, 4-nya kita ganti dengan variabel lain supaya bisa menggantikan bilangan yang lain, misalkan dengan variabel A. Jadi AX per sin, karena di bawah itu berbeda bilangannya, maka kita bisa ganti dengan variabel yang berbeda, yaitu BX misalnya. Nah, ini langkahnya bagaimana? Kita bisa menggunakan langkah yang sama dengan yang kita lakukan di sebelah kiri tadi. Jadi limit X mendekati 0, AX per sin BX, kita kalikan dengan BX per BX. Kita sedikit rubah posisi, limit X mendekati 0 dari AX dengan BX yang ada di penyebut, kemudian BX yang ada di pembilang dibagi dengan sin BX. Kita gunakan sifat limit menjadi limit X mendekati 0 dari AX per BX dikali limit X mendekati 0 dari BX per sin BX. Yang ini jawabannya adalah A per B. Sedangkan yang ini jawabannya kita gunakan rumus yang kelima, jawabannya sama dengan
1. Jadi jawabannya A per B. Jadi betul untuk limit X mendekati 0 dari 4X per sin 5X. Kalian tidak perlu lagi menggunakan langkah ini, langsung jawabannya adalah 4 per 5. Jadi kalau ada soal tambahan nih, limit X mendekati 0 dari 7X per sin 8X, dengan mudah jawabannya adalah 7 per 8. Sehingga kita bisa tuliskan, kita sudah punya rumus yang berikutnya, yaitu rumus ke-7. Rumus ke-7-nya kita tulis di sini, yaitu limit X mendekati 0 dari AX per sin BX, jawabannya sama dengan 1. Nah, silahkan buktikan sendiri. Nanti kalian bisa membuktikan untuk rumus yang ke-8. Rumus yang ke-8 apa? Kebalikan dari rumus yang ke-7, yaitu limit X mendekati 0 sin AX untuk di pambilang, di bawahnya BX, penyebutnya BX. Maka jawabannya akan A per B juga. Silahkan kalian buktikan. Silahkan kalian bisa menggunakan pengalaman tadi dalam membuktikan rumus untuk mendapatkan rumus-rumus baru dengan cara menurunkan rumus dari rumus yang sudah kalian buktikan. Nah, rumus berikutnya yaitu rumus nomor 9, limit X mendekati 0 dari AX per tan BX sama dengan A per B. Berlaku sebaliknya, kita jadikan rumus ke-10, limit X mendekati 0 dari tan AX per BX sama dengan A per B juga. Rumus berikutnya, rumus yang ke-11, limit X mendekati 0 dari sin AX per sin BX, jawabannya A per B juga. Rumus berikutnya, rumus yang ke-12, limit X mendekati 0 dari tan AX per tan BX, jawabannya juga mudah, sama dengan A per B. Berikutnya, rumus ke-13, limit X mendekati 0 dari sin AX per tan BX, jawabannya juga A per B. Rumus terakhir, kebalikan dari rumus 13, yaitu limit X mendekati 0, tan dulu, tan AX, baru sin BX, dengan mudah jawabannya juga A per B. Soalnya banyak rumusnya, tapi sebetulnya sangat mudah sekali untuk diingat. Jadi kalian hanya tinggal melihat koefisien dari pembilang dan penyebut. Nah, sekarang saatnya kita akan mencoba menerapkan rumus yang sudah kita punya tadi untuk menyelesaikan soal. Soal nomor 1. Limit X mendekati 0 dari sin 14X dibagi 7X. Kita coba substitusi dulu X sama dengan 0, berarti sin 14 kali 0. Sin 0 berarti 0 dibagi 7 kali 0, berarti 0 per 0. Artinya dia merupakan bentuk limit tak tentu. Nah, bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu dengan hanya memperhatikan koefisien dari X-nya saja. Jadi diperoleh 14 per 7, yaitu sama dengan 2. Soal nomor 2. Limit X mendekati 0 dari sin 3X dikali tan 2X dibagi X dikali sin X.
Kita coba substitusi dulu, X sama dengan 0. Berarti yang sin 3X, sin 3 dikali 0, 0. Tan 0, 0. X-nya 0. Sin 0 juga 0. Maka diperoleh jawabannya adalah 0/0. Maka untuk soal nomor 2 ini, kita bisa tulis kembali limit X mendekati 0 dari sin 3X dikali tan 2X per X dikali sin X. Kita gunakan sifat limit. Limit X mendekati 0. Sin 3X-nya kita gabungkan dengan X. Yang tan 2X-nya kita gabungkan dengan sin X. Maka yang ini jawabannya menggunakan sifat yang sudah dibuktikan menjadi 3 karena 3/1. Kalau yang ini 2/1. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Satu soal terakhir. Soal nomor 3. Limit X mendekati 2 dari X plus 3 sin X min 2 dibagi dengan X kuadrat ditambah X min 6. Nah, kita lihat ya. Kita coba substitusi dulu. 2 ditambah 3 berarti 5. Sin 2 dikurangi 2 berarti 0. Sin 0, 0. 2 kuadrat 4 tambah 2, 6 kurangi 6, 0. Ternyata jawabannya adalah bentuk tak tentu, yaitu 0/0. Nah, sebelum menyelesaikan soal ini, coba perhatikan. Kita punya rumus limit X mendekati 0 dari sin X per X itu sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau limit X mendekati 2 dari sin X min 2 per X min 2? Nah, sekarang kita lihat. Ketika X-nya mendekati 2, maka apa yang terjadi dengan X dikurangi 2? Kalau X-nya ini mendekati 2, otomatis X min 2 akan mendekati 0. Jadi ini sebetulnya bisa kita tulis limit X dikurangi 2 mendekati 0 sin X min 2 dibagi X min 2. Jadi variabel X yang ini menjadi X min 2. Yang bawah juga X min 2. Yang ini juga X min 2 mendekati 0. Maka jawabannya sama dengan 1. Begitupun dengan ini artinya. Artinya jawabannya sama dengan 1. Oleh karena itu, kita selesaikan. Kembali lagi ke soal nomor 3. Maka limit X mendekati 2 dari X plus 3 dikali sin X min 2 dibagi oleh X kuadrat ditambah X min 6. Ini kita selesaikan menjadi limit X mendekati 2 X plus 3 sin X min 2. Kita uraikan, penyebutnya menjadi X plus 3 dikali X min 2. Kita urai, limit X mendekati 2 dari X plus 3 dibagi X plus 3 dikali limit X mendekati 2 dari sin X min 2
dibagi X-2. Yang ini jawabannya berapa? 1. Sedangkan yang ini tadi jawabannya juga 1. Jadi jawabannya sama dengan 1. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.